你是我生命的亮光, engkau adalah terang hidupku. Ya, malam hari ini ada 3 ayat Alkitab yang akan kita sama-sama baca, kita pelajari. Yang pertama, Yesayasu di 40章31节，但那等耶和华的必重新得力，他们比如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 第二的呢，诗篇27篇第1节，耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？ Nah, yang dalam kurung ini paucang dia juga bisa diartikan dalam liliang ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tisan tena 约翰福音第1章第4到第5节，生命在它里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian ayat Alkitab pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan melihat pada lirik lagu. Ya, saya akan membacakan keseluruhan lirik lagu terlebih dahulu buat kita semuanya, mohon kita perhatikan. 你是我生命的亮光，它使我生命重新得力。 使我抬头高昂，它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡。 注目我的亮光. Ya, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya akan penjelasan lirik lagu. 它使我生命重新得力，使我抬头高昂. Nah, 它 di sini menggunakan radikal Allah. Jadi kita tahu ini artinya dia yaitu Tuhan. Tuhan membuat hidupku mendapatkan kekuatan baru, membuatku menegakkan kepala. Taitou mengangkat kepala, Kaoang itu mengangkat kepala tinggi-tinggi. Jadi di sini ada penekanan Taitou Kaoang itu menegakkan kepala. Selanjutnya, Ta shi wo ru yin 展翅上腾，飞跃在高岗上. Dia yaitu Tuhan membuatku seperti seperti atau bagaikan ing elang atau raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Feye zai kau kang sang, terbang dengan bebas melintasi bukit yang tinggi. 展翅 itu membentangkan sayap. 上腾 itu ke atas. Jadi 展翅上腾 dapat kita artikan seperti yang di dalam Yesaya 40 ayat 31. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara, ketika seekor elang atau Raja Wali, dia sudah mengepakkan sayapnya, itu berarti dia siap-siap untuk terbang ke atas dengan sayapnya.
Nah, ketika dia terbang ke atas, dia harus mengeluarkan kekuatan yang sangat besar karena dia akan melawan arah angin. Jadi di sini dapat kita artikan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 接下来，耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。Yesus adalah terang hidupku. 照亮我的前方, menerangi di depanku atau menerangi arah depan saya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kita pada satu ayat Alkitab yaitu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。Karena menerangi, 照亮我的前方. Karena Yesus terang itu menerangi jalan kita. Selanjutnya, 谁有暴风雨把我挡，注目我的亮光。谁有 meskipun ada atau walaupun ada 暴风雨. 暴风雨 itu badai, tapi di sini dia melukiskannya dengan sangat lengkap. 暴风暴雨, jadi hujan yang berbadai, angin yang berbadai. Jadi ini melukiskan keadaan yang begitu kacau. 把我挡 itu menghalangi aku, menghalangiku. 注目 memusatkan pandangan atau menatap. 我的亮光 terangku. Jadi di sini kita dapat artikan, meskipun ada hujan yang lebat dan berbadai yang menghalangiku, aku memusatkan pandanganku pada terangku, atau perhatianku pada terangku. 注目我的亮光. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu singkat, lagu yang begitu singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Nah, penjelasan lagunya sampai di sini saja, tapi saya akan menambahkan beberapa penjelasan dari ayat Alkitab yang telah kita baca, yaitu tentang Injil Yohanes. Karena firman ini, lagu ini sangat padat isinya ya, walaupun singkat jelas tapi dia padat. Nah, Injil Yohanes 1 pasal 1 itu ayat 1 sudah cukup familiar bagi kita. Ayat 1 itu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari firman itu di ayat 4 dijelaskan tentang terang. Ayat 4 mengatakan bahwa dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia, kata dia di sini yang dimaksud terang itu tertuju pada siapa? Kita dapat mengetahui bahwa terang dan firman adalah tertuju pada pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kita dapat ketahui ketika kita lihat lebih jauh lagi di dalam Yohanes pasal 1 ini dari ayat 6 sampai 9 yang mencatat tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat 6 sampai 9 mengatakan bahwa Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, dan terang itu sedang datang ke dalam dunia. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang dimaksud. Selanjutnya tentang Mazmur 119 ayat 105 yang tadi saya tambahkan di dalam lirik lagu, Yesus 是我生命的亮光，照亮我的前方. Nah, di sini mengatakan bahwa firman yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman ini tertuju pada siapa? Sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 juga mengatakan bahwa Yesus adalah firman dan Yesus firman itu yang menerangi jalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur dan Injil Yohanes jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah terang, Yesus adalah firman, dan Yesus adalah Tuhan. Juga di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus sendiri pun berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai di sini kita mengerti
bahwa lagu ini menunjukkan bahwa Yesus adalah terang yang akan menerangi hidup kita. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu terang? Mengapa manusia di dunia ini memerlukan terang hidup? Ya, jawabannya adalah karena manusia hidup dalam dunia yang gelap akibat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah hidup di dalam kegelapan. Kegelapan meliputi seluruh aspek diri manusia. Saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu aspek hati manusia. Hati manusia itu menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Sampai kita berpikir, kenapa ya manusia itu bisa korupsi? Apakah dia tidak mempedulikan, apakah dia tidak tahu akibat perbuatannya itu akan merugikan orang lain? Dia tahu, tapi dia tetap mau melakukannya karena hatinya yang telah egois. Hati manusia juga mau ditinggikan. Jadi ketika harga diri manusia itu diejek, diinjak, manusia bisa saling membunuh. Nah, ini hanya segelintir contoh, sedikit contoh yang akibat dosa di dalam diri manusia. Akibat dosa manusia itu terpisah dari terang, yaitu Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena setiap manusia telah berdosa, telah hidup dalam kegelapan, dan Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh pertolongan. Manusia itu perlu keluar dari kegelapan itu. Manusia memerlukan terang yang sesungguhnya. Dan pertolongan itu kita bersyukur Tuhan telah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, jikalau masih ingat pada pelajaran lagu yang ke-14, lagu Pao Hui Shijia, Contoh Vivian telah menjelaskan bahwa pengorbanan Yesus membawa kita keluar dari kegelapan, memasuki kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah terang yang sesungguhnya yang telah melepaskan manusia dari kegelapan. Lagu ini sangat mengingatkan kita bahwa Yesus, Tuhan, adalah terang hidup kita. Biarlah melalui pujian ini kita disadarkan kita butuh Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya membawa kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam kerajaannya, Yesus juga menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam gelap, kita tidak berjalan dalam dosa. Dia juga Tuhan yang memberi kita kekuatan baru, sehingga kita bisa seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, melintasi bukit yang tinggi. Dia Tuhan yang membuat kita dapat menegakkan kepala kita. Bahkan ketika hidup kita penuh dengan badai, kita tetap bisa melewatinya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan fokus menatap pada Tuhan. Cumu wate liang kuang. Fokus menatap pada Tuhan memiliki pengertian yaitu berharap padanya. Cumu wate liang kuang. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, dari terang ke gelap. Tapi Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, sang terang itu, membawa kita kembali dari gelap kepada terang itu. Dalam Yesus bukan berarti hidup kita akan lancar, kita akan aman-aman saja. Dalam Yesus kita akan masih menghadapi badai kehidupan. Tetapi dalam Yesus kita memiliki pengharapan. Pengharapan seperti apa? Ya, Dia memberikan kekuatan baru kepada kita untuk terbang bagai Raja Wali. Dia akan menegakkan kepala kita bagai prajurit yang menang dari peperangan. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memandang kepada Dia. Kita perlu berharap kepada Dia. Satu ayat Alkitab tambahan saya berikan, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Yehova 喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人. Kiranya pujian ini mengingatkan dan menguatkan kita
ketika ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, terutama di masa-masa pandemik ini. Biarlah mata kita terus fokus memandang pada Yesus dan kita berharap padanya. Biarlah pujian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai kekuatan di dalam Yesus yang adalah terang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ini ya Lose ya, kata-katanya. Oke, saya akan membacakan buat kita semuanya. Chongxin deli, mendapat kekuatan baru. Yang kedua, shi wo, membuatku atau menjadikanku juga boleh ya. Tai tou gao ang, menegakkan kepala. Yang keempat, zhan ci shang teng, membuka sayap dan terbang tinggi. Fei ye, terbang dengan kebebasan. Gao gang, bukit tinggi. Shen ming de liang guang, cahaya terang hidup. Cao liang, bercahaya, menerangi juga boleh. Qian huang, depan. Pao feng yi, badai, storm, badai ya. Pa wo tang, menghalangi aku. Zumu, perhatian. Wo te liang guang, cahaya terangku. Ya, berikutnya kata-kata penting ya. Nah, kata-kata penting ini akan membantu kita juga untuk bisa mengingat lirik lagu ini ya. Yang pertama, ta shi wo sheng ming, dia menjadikan hidupku. Kedua, chongxin deli, mendapat kekuatan baru. Tiga, tai tou gao ang, menegakkan kepala, yang berarti semangat. Yang keempat, zhan ci shang teng, mengembangkan sayap dan terbang tinggi. Fei ye zai gao gang sang, meloncat-loncat dan terbang di atas bukit tinggi. Keenam, shen ming de liang guang, terang kehidupan atau terang hidup ya. Yang ketujuh, sui you pao feng yi, walaupun ada hujan angin badai. Kedelapan, zumu wo de liang guang, perhatian tetap di atau ke cahaya terang Yesus dalam hidupku. Demikian, terima kasih.